Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, senang, dan penuh semangat ya. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila. Kali ini kita akan belajar mengenai suatu topik yang sangat menarik. Tapi sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita dimudahkan dalam menerima dan memahami ilmu yang akan kita pelajari kali ini. Nah teman-teman, coba lihat gambar yang ada di layar kalian. Kita pasti sering sekali menemukan hewan ini ada di sekitar kita, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, bukan? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai dunia hewan. Hewan itu dikelompokkan dalam sebuah kingdom yang bernama kingdom Animalia. Nah, Animalia ini tentunya memiliki banyak karakteristik atau banyak ciri gitu. Salah satunya dia merupakan organisme yang dapat bergerak berbeda tempat. Kemudian hewan juga merupakan organisme heterotrof dan masih banyak ciri lainnya. Teman-teman coba ingat kembali ya, ciri-ciri hewan itu ada apa saja? Nah, ada info penting nih buat teman-teman. Secara umum, hewan itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Ada apa saja? Yang pertama, hewan invertebrata, dan kemudian ada kelompok kedua yaitu hewan vertebrata. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Nah, tujuan belajar kita untuk hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi karakteristik hewan invertebrata dan vertebrata. Kemudian kita juga mampu untuk menjelaskan ciri dari kelompok hewan invertebrata dan vertebrata. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyebutkan filum-filum yang ada dari kelompok invertebrata dan vertebrata. Nah, di sini kita lihat banyak sekali gambar hewan yang muncul di layar teman-teman, bukan? Dan tentunya hewan-hewan ini sudah pernah kita jumpai gitu, paling tidak memang benar-benar ada di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah karakteristik hewan. Hewan invertebrata dan vertebrata itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kita bisa melihat cirinya dari lapisan tubuhnya. Berdasarkan lapisan tubuhnya, invertebrata atau avertebrata itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama ada diploblastik yang memiliki dua lapisan tubuh, kemudian ada triploblastik atau memiliki tiga lapisan tubuh. Berbeda dengan vertebrata, semua vertebrata ini termasuk dalam jenis triploblastik atau memiliki tiga lapisan tubuh. Nah, diploblastik memiliki dua lapisan tubuh. Apa saja lapisannya? Yang pertama ada lapisan ektoderm, kemudian ada lapisan endoderm. Sedangkan triploblastik itu memiliki tiga lapisan tubuh, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Contoh hewan yang termasuk dalam jenis diploblastik adalah ada ubur-ubur, hidra, kemudian ada anemon laut. Sedangkan untuk hewan triploblastik, kita bisa menemukan ada cacing, ada lintah, kemudian ada semua hewan vertebrata. Nah, ciri yang kedua itu dilihat dari rongga tubuhnya. Rongga tubuh hewan itu hanya dapat ditemukan pada hewan dengan jenis triploblastik atau hewan yang memiliki tiga lapisan tubuh. Nah, rongga tubuh ini juga terdapat tiga jenis. Yang pertama, hewan yang tidak memiliki rongga tubuh, itu disebut dengan aselomata. Contohnya dapat kita lihat pada cacing planaria. Kemudian ada hewan yang memiliki rongga tubuh, itu disebut dengan selomata. Kita bisa menemukan hewan selomata ini pada cacing tanah dan pada semua hewan vertebrata. Dan yang terakhir ada hewan yang memiliki rongga tubuh semu. Kenapa disebut semu? Karena tidak dibatasi oleh peritoneum. Yang disebut juga dengan pseudoselomata. Contohnya itu pada cacing gelang. Nah, ciri yang ketiga kita lihat dari simetri tubuhnya. Simetri tubuh ini pun ada tiga macam. Yang pertama ada simetri bilateral, yaitu jika kita potong tubuh hewan secara longitudinal, kita akan mendapatkan dua bagian yang sama. Kemudian ada simetri radial. Jika tubuh dipotong secara membujur melalui titik tengah pada berbagai tempat, selalu memperoleh dua bagian simetris. Dan yang terakhir ada asimetris, yaitu jika tubuh dipotong menjadi dua, tidak akan pernah diperoleh bagian yang sama. Info penting buat teman-teman.
Terdapat suatu ciri yang mendasari hewan-hewan ini bisa dikelompokkan dalam kelompok invertebrata dan vertebrata. Apa itu? Yaitu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Vertebrata. Istilah vertebrata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu vertebratus, yang artinya gabungan dari tulang belakang. Jadi hewan vertebrata ini merupakan hewan dengan tulang belakang, termasuk kita manusia, karena kita memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata ini merupakan hewan multiseluler yang kalau diusut dari fase embrionya, dia ini memiliki 3 lapisan jaringan tubuh atau sebelumnya kita sebut dengan triploblastik. Vertebrata ini dikelompokkan menjadi beberapa superkelas. Nah, kita lihat ya di gambar di sebelah sini. Dari subfilum vertebrata kemudian dipecah menjadi 2 superkelas, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Superkelas Tetrapoda ini dipecah lagi, dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada kelas amfibi, kelas reptilia, kelas aves, dan kelas mamalia. Nah, teman-teman, supaya kita lebih mudah memahami materi, simak sebentar video berikut ya. Video ini sangat menarik loh, jangan lupa ditonton. Kita lanjut. Jadi, teman-teman, manakah di antara hewan-hewan ini yang tergolong vertebrata? Yaps, benar sekali. Pintar sekali, teman-teman. Invertebrata. Berkebalikan dengan vertebrata, invertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jumlah hewan invertebrata ini lebih banyak daripada vertebrata. Sekitar 97% dari jumlah hewan di dunia ini merupakan kelompok hewan invertebrata. Wow, luar biasa sekali ya. Invertebrata ini dikelompokkan dalam 8 filum. Apa saja itu? Yang pertama ada filum Porifera, kemudian filum Coelenterata, filum Platyhelminthes, filum Nematelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, filum Arthropoda, dan filum Echinodermata. Nah, supaya tetap semangat, kita tonton bareng-bareng yuk video berikut ini. Jadi teman-teman, manakah di antara hewan ini yang termasuk dalam kelompok hewan invertebrata? Yaps, pintar sekali. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya harap teman-teman paham dengan semua materi yang telah kita pelajari. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, saya harap teman-teman mengerjakan kuis berikut ini ya. Bisa di-scan barcode-nya, kemudian dikerjakan soalnya. Semangat! Oke, kita simpulkan ya teman-teman. Hari ini tadi kita telah belajar mengenai dunia hewan, mulai dari karakteristiknya yang bisa dilihat dari lapisan tubuh, rongga tubuh, dan simetri tubuh. Kemudian juga hewan ternyata dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok vertebrata yang memiliki tulang belakang dan invertebrata yang mana tidak memiliki tulang belakang. Kemudian vertebrata ini dikelompokkan dalam 2 superkelas, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Yang mana superkelas ini akan dikelompokkan kembali menjadi beberapa kelas, yang mana Tetrapoda ini menjadi 4 kelas, yaitu amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Invertebrata dikelompokkan kembali ke dalam 8 filum, yaitu ada filum Porifera, filum Coelenterata, filum Platyhelminthes, filum Nematelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, filum Arthropoda, dan filum Echinodermata. Sip, hebat sekali teman-teman. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa pelajari materi untuk pertemuan berikutnya. Yang mana pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ciri morfologi dari setiap kelompok filum hewan yang sudah kita sebutkan tadi. Terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.